Aku akan update IHSG dulu seperti biasa. Nggak lipstikan malam ini. Oke lah. Lipstikan nggak ya? Oke teman-teman, perhatikan ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini IHSG. Kemarin aku gambarnya kayak gini. Gue bilang IHSG itu masih sideways, gambar kayak gini. Ternyata mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi, bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. halo semuanya, apa kabar? Hai everyone. Hari ini IHSG turun lagi ya. Gimana perasaanmu? Selamat malam. IHSG turun lagi ya setelah kemarin naik dikit, terus hari ini turun lagi gara-gara sentimen apa sih? Nanti aku bahas ya teman-teman ya. Apa kabarnya teman-teman semua? Portfoliomu gimana? Mirawati Mui, kenapa nangis? Pickup.pickles kebakaran miss. Nungguin dari tadi biar Dina Nur Cahyani. Iya sorry telat. Sorry telat. George Wiwaha biasa-biasa aja cie. Herman L 3636 baru break diguyur IHSG P Cindy. Oke. Diana Tali, halo Bu Lili. Senang miss bisa beli lagi, beli apa? Oke, udah 1000 aja yang nonton. Aku akan update IHSG dulu seperti biasa. Nggak lipstikan malam ini. Oke lah. Lipstikan nggak ya? Oke teman-teman, perhatikan ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini IHSG. Kemarin aku gambarnya kayak gini. Gue bilang IHSG itu masih sideways, gambar kayak gini. Ternyata dia naiknya nggak sampai setinggi itu. Jadi aku gambar satu resisten di sini deh. Ini ada resisten MA20 sebenarnya. Nah ini karena dia udah breakdown dari MA20-nya, MA5-nya aku hide ya. Karena jadi nggak relevan lagi. Nih perhatikan, MA kecil tuh berguna untuk uptrend. Sekarang dia udah breakdown dari MA20 dan yang efektif menahan sekarang MA50. Jadi MA5-nya aku hide gitu. Terus aku gambar satu resisten di sini, aku dapat dari low di sini. Nah, teman-teman, ini ternyata jadi satu resisten yang cukup kuat termasuk MA20-nya di 6641. Jadi teman-teman kalau perhatikan di sini ya. Ini gerakannya jadinya begini nih. Zigzag ya, jadi zigzag gini. Oke. Jadi besok gimana nih? Besok apakah dia akan naik? Kalau ngelihat abis merah gini apakah dia akan kembali naik? Wah, masih 50-50. Yang jelas sekarang trennya IHSG nggak jadi tren naik, nggak jadi tren uptrend, tapi trennya jadi sideways. Nah, kalau trennya sideways, kondisinya benar-benar indecision banget dan strategi yang cocok digunakan adalah strategi swing trading ya. Oke, jadi strategi swing trading. Swing tradingnya pun kayak yang harus strategi cuan bungkus aja gitu. Sebagai contoh, hari ini mtrade ada trading saham apa aja. Kita hari ini ada profit taking dan ada juga pembatasan resiko atau stop loss. Agak susah cari cuan di market sideways teman-teman. Jadi kalau dapat cuan single digit ini udah seneng ya. DGNS ini tadi jangka pendek aja tradingnya cuan 5-6%. Pegas ini cut loss 1-3%, KF ini profit taking sekitar 4%-an lah. Kemudian BANK profit taking beli kemarin ini cuan sekitaran 5%-an gitu. Nah, sekarang kita lihat yuk kenapa saham-saham itu dijual. Kita lihat ya. Jadi jangan cuma tahu cara beli doang, tapi teman-teman juga mesti tahu cara jualan. Cuan bungkusnya berapa persen hari Ong Tomo?
nggak banyak. Kalau market lagi sideways gini, kita nggak bisa memaksakan diri untuk nge-hold lama gitu. Oke, DGNS kita lihat, kita case tadi aja M-Trade kenapa beli jual, kita lihat ya. Nah ini DGNS tadi tuh M-Trade jualan di 835, sekitaran 835. Belinya tanggal 30 November, berarti ini tadi scalping doang ya, 785 sampai 790. Karena aktif tadi, wah coba cari peluang di market gitu. Jadi cari peluang di market kondisi sideways gini agak-agak susah nih. Jadi tadi ada yang aktif, kita beli. Terus kemudian thanks to our team coach dan juga thanks buat sistem trading kita yang dibuat oleh tim engineering kita yang sangat luar biasa ya. Jadi di sini belinya sekitaran di sini. Terus kemudian jualnya sekitaran di terjual pada 835. Ya, 790 kebeli di sini. Jadi sekitaran 790 sampai 835. Nah, pertanyaannya kenapa sih dijual kok bisa tahu di puncak dia di pucuk? Sebenarnya kita juga nggak tahu kalau dia bakalan ngekor sampai sepanjang itu. Tapi ngelihat karakter dari saham ini, kalau teman-teman perhatikan, ini case tadi ya teman-teman ya, penting banget diperhatiin. Kita belajar aja deh karena marketnya lagi sideways begini, jangan maksain terlalu banyak beli-beli dulu, tapi kita belajar. Nah, ini dalam sehari ini fluktuasi bisa sampai 14% bahkan 15% lebih gitu. Dan tadi kalau teman-teman perhatikan dari opening itu udah sempat naik sampai 10%, terus balik lagi ditutup cuma naik 2% aja. Jadi kita M-Trade melihat bahwa DGNS ini fluktuasinya sangat tinggi. Jadi ketika dia tadi sempat menyentuh harga tertingginya 845, terus turun dikit aja 835 langsung keluar. Jadi kuncinya ketika market lagi sideways seperti saat ini, fokus, konsentrasi, dan speed itu penting banget buat teman-teman yang bisa trading, yang memang fokusnya untuk trading. Tapi kalau teman-teman yang tidak bisa memantau market, lebih baik mungkin wait and see dulu kali ya. Kenapa? Karena takutnya nanti bisa ikut belinya, gak bisa ikut jualannya, repot. Oke? Karena M-Trade sendiri kita nggak pernah target, dan kita nggak pernah pasang harga jual di awal. Jadi istilah kata tuh beli di sini jual di berapa, enggak. Kalau kripto kita masih bisa kasih harga kayak gitu, kadang-kadang kita kasih gitu. Tapi kalau saham agak riskan. Kalau kita bilang oh beli di 790, oke misalkan beli nih ya, terus sebelum mencapai angka 835 itu kita nggak akan bilang jual di 835. Kenapa? Bahaya. Nanti kalau ketahuan ikan besar, kalau ketahuan istilah kata tuh yang punya modal besar, mereka bisa jualan duluan, justru harga kita nggak kena. Itulah mengapa kita nggak kasih tahu jualannya di awal, dan kita ngeflow aja Jack, ngikut market gerakannya gimana. Oke. Tadi katanya gak beli KF, kok beli KF? Emang aku bahas KF ya? Aku bahas DGNS kawan. DGNS, oke? Oh, ini ada KF ya. Oke, tadi ada KF. Terbeli pada 30 November 2021. Ini KF-nya tadi juga scalping. Jadi hari ini banyak banget scalpingnya. Cuan 3,9 sampai 4,3%. Kenapa dijual cepat? Karena liquidity-nya kecil. Jadi mumpung tadi masih rame ya. Jadi belinya tadi di 2610, 2630, 2610, 2620, dapat harga di situ. Sebenarnya kita ngantri lebih di bawah tapi nggak dapat gitu. 2610 sampai, jadi sekitaran di sini nih, dapat di sini. Terus jualannya di sini. Ya jadi cuan tipis deh, cuan tipis ya. Oke, terus saham-saham yang menarik apa? Kalau COVID-19 udah mulai jadi sentimen yang sering disebut-sebut, maka balik lagi nih sentimennya lebih ke saham-saham healthcare dan juga saham-saham digital banking, digital ini itu telekomunikasi, terus kemudian tower-toweran, kita bisa watch lagi. Nah, sekarang kita mau bahas dulu sentimen dari global sebelum kita bahas lagi untuk saham-saham yang lebih detail ya. Jadi ada beberapa sentimen dari global dan juga dari nasional.
Ada sentimen dari global dan dari nasional. Yang pertama pastinya sentimen COVID-19 dong. Jadi katanya nih ya, varian Omicron, COVID-19 Omicron ini udah sampai ke Australia. Ya, udah sampai ke Australia. Dan ini jadi momok buat Indonesia juga ya. Jadi we need to be very careful here. Jadi apa sih sebenarnya resiko terbesar di market? Saya pernah bikin konten dan juga Instagram Live beberapa waktu yang lalu. Intinya resiko terbesar di market yang bisa mengubah tren IHSG dan market secara keseluruhan adalah COVID-19. Jangan sampai ada gelombang ketiga dan seterusnya. Sekarang sih masih belum, tapi saya melihat investor besar, terutama foreign, itu udah mulai waspada dan mereka udah mulai mengamankan cuannya yang didapat dari belanjaan bulan Oktober kemarin. Jadi sekarang mereka lagi amanin cuan dulu gitu. Kenapa? Karena mereka khawatir Omicron ini bisa menyebar di banyak negara, termasuk salah satunya di Indonesia yang memang kalau menurut saya sih ya termasuk tergolong lebih bebas, nggak terlalu ketat untuk prokesnya dibandingin dengan negara lain kayak Singapura gitu. Ya anyway, ada tujuannya juga supaya perekonomian bisa jalan. Semoga Omicron nggak menyebar di Indonesia. Dan ada sentimen negatif juga dari CEO Moderna mengatakan pada FT atau Financial Times bahwa vaksin yang ada saat ini tuh kurang efektif dalam mengatasi Omicron dan perlu berbulan-bulan untuk istilahnya mengupdate versi terbaru dari vaksin ini gitu. Jadi penelitian terhadap Omicron sendiri masih berlanjut. Oke, dari China gimana? China sempat mengalami perlambatan perekonomian yang parah banget sampai bulan Oktober kemarin. Jadi selama 2 bulan berturut-turut, September dan Oktober, China tuh pertumbuhan perekonomiannya di bawah 50 PMI manufakturnya. Sehingga bisa tergolong kontraktif, bukan ekspansif gitu. Oke, ntar aku bahas lagi ya saham-sahamnya ya. Aku bahas sentimen global dulu. Nah, sekarang di bulan November, PMI manufaktur China ini kembali di atas angka 50, mepet sih 50,1. Artinya, teman-teman, ini sudah mulai membaik kondisi di China ya, which is itu juga bagus. Udah mulai recovery dari krisis energi kemarin ya. Jadi udah mulai oke. Terus ada sentimen buat Indonesia nih. Saham-saham di Indonesia bicara tentang MSCI November Semi-Annual Review yang akan diumumkan udah diumumkan ya pada tanggal 11 November kemarin, dan perubahannya tuh efektif per tanggal 1 Desember besok gitu. Yang masuk untuk MSCI Global Standard Index itu nggak ada perubahan, nggak ada addition, nggak ada deletion. Tapi untuk Small Cap Index ini ada tambahan ASSA, Adi Sarana Armada ditambahkan, terus kemudian BANK, BEPS, BEVIN, DMMX, INDI, MCAS, SSMS, SILO itu ditambahkan dalam MSCI Small Cap Index list, dan yang dihapus ada BOGA, SMSM, dan Weton gitu. Ya, jadi untuk MSCI Micro Cap Index-nya juga nggak ada perubahan. Yang ada perubahan cuma small caps-nya aja gitu ya. Oke, nanti akan ada quarterly index review lagi pada Februari 2022, dan tadi kayaknya ini jadi satu sentimen yang lumayan signifikan terutama buat ASA nih ya, Adi Sarana Armada. Tadi ada pantulan dikit gitu. Oke, balik lagi. Naik turun saham jangan tanya Ellen, lihat aja nanti respon di market. Bisa kok, kita perkirakan tuh bisa, pakai analisis teknikal bisa. Ya, caranya ya simple, belajar lihat tren. Kalau trennya naik, of course probability-nya untuk cuan lebih gede gitu. Tapi kalau trennya sideways seperti saat ini memang susah banget nebak market tuh arah geraknya mau kemana tuh susah banget, 50-50 lah sideways itu. Pertanyaan, kenapa sih sebenarnya market bisa sideways lagi, dan kenapa volatility market itu bisa volatile banget, bisa liar banget kayak DGNS tadi bisa naik kenceng, habis itu turun dalam, kenapa bisa begitu? Alasannya satu,
sebenarnya ketika kondisi seperti ini, ketika investor gede mereka nggak terlalu aktif untuk borong-borong saham, yang aktif adalah investor retail ya. Jadi yang aktif adalah investor retail. Nah, tahu sendiri nih retail tuh karakternya gimana. Kalau beli saham maunya cuan cepet, cuan bungkus. Jadinya ya naiknya nggak bisa lama, nggak bisa sustainable. Sedangkan kalau institusi yang tertarik pada satu saham tersebut, institusi itu perusahaan misalkan asset management atau siapapun lah, perusahaan siapapun, big money, mereka tertarik pada satu perusahaan, satu saham karena entah karena fundamental ataupun faktor apapun atau bisnis modelnya, mereka kalau beli itu secara bertahap dan terus menerus dalam jumlah yang besar, itulah yang sebenarnya bisa menarik harga saham naik. Nah, kalau big money-nya, institusinya dan juga foreign investor mereka lagi lempeng-lempeng aja, ya marketnya bakalan masih sideways aja. Ervina.fair, kalau saham blue chip hold aja gimana? Tergantung blue chipnya apa. Dan tergantung tujuannya investasi gimana. Yang ketiga, tergantung modalmu modal berapa. Oke, mari kita lihat untuk saham blue chip yang pertama, pastinya BBCA dong ya. Oke. Ya teman-teman, di sini kalau kita perhatiin BCA ini di bulan Oktober kemarin ini udah naik kenceng banget 20%. Jadi kalau dia turun di sini sampai sekitaran 11%, logikanya big money yang ini lihat nih, di sini volumenya tuh gede. Jadi mereka tuh pada ngumpulin sekitaran 6.400 sampai 6.500. Nah, buat orang-orang, buat mereka yang punya duit gede nih, lihat nih di sini. Ini di sini volume gede nih pada ngumpulin nih. Yang ngumpulin di harga 6.400, 6.500, bahkan ini di sini juga volumenya udah gede. Bahkan di harga 6.300 sekarang tuh udah untungnya mencapai sekitaran hitung ya. Cuannya mencapai sekarang aja itu dia masih cuan 15%. Kalau di sini, ini cuannya sempat mencapai 24%. Jadi istilah kata dijual sekarang pun big money kalau misalkan mereka belanja di bawah, BCA di bawah. Kenapa sih aku tarik dari garis bawah ini? Karena di sini teman-teman bisa lihat nih, ini volumenya tuh banyak banget di sini. Ini banyak banget yang belanja. Ini yang belanja nih bukan retail nih. Nah, kalau kayak gini nih rapi, ini yang belanja bukan retail. Ini yang belanja big fund, big money. Jangan tanya siapa, King Kong, Thor, ya. Jadi mereka masih cuan sekitaran saat ini masih cuan sekitaran 10-15%. Istilah kata kalau mereka berpikir bahwa wah ada resiko nih, Omicron or whatever it is, Omicron, ya. Mereka mau jualan pun posisinya masih untung. Dan hari ini coba kita lihat teman-teman, chartnya agak-agak nggak enak. Chartnya agak-agak nggak enak di sini di 26 November. Ini jatuhnya volumenya tinggi, ini juga volumenya tinggi. Waktu itu kita sempat gambar pattern ascending triangle kayak gini. Tapi breakdown semua di breakdownin satu-satu. Dan kalau saya bisa gambar ulang patternnya, dia justru malah jadi ngebentuk lower high. Perhatikan baik-baik ya teman-teman ya, jangan ngegosip sendiri itu. Oke, ini high-nya lebih pendek, 1, 2. Nah, di sini ini sebenarnya ada high kecil nih, lebih pendek juga. Nah, ini high lagi lebih pendek gitu. Jadi ini patternnya agak-agak nggak enak. Ini merupakan, kalau misalkan ya semoga tebakan saya salah ya. Kalau misalkan dia breakdown ke sini, maka dia akan mengkonfirmasi pattern bearish reversal, apapun namanya, silakan mau dinamain double tops, triple tops, nggak penting lah, nggak perlu diperdebatkan itu. Jadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan buat yang punya BBCA ini? Kalau kamu punya modal bawah kayak para Thor, para Avenger yang punya di bawah modal 6.600, silahkan hold keras malah. Nah, tapi kalau kamu punya modalnya masih di sama-sama di sini, kalau bisa sih jangan nambah beli dulu.
kita wait and see aja dulu ya. Jadi kalau punya buat trading dulu dikit nggak apa-apa. Tapi kalau buat investasi ini agak-agak nanggung lagi, posisi di persimpangan lagi gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau punya di posisi 77, 75 atau 7.800, ini rugi sekitaran 6%. Mau diapain? Terserah. Mau diapain? Kalau khusus BCA ini sih masih bagus banget untuk long term. Buat yang nggak rela stop loss, kalau saya ditanya bakalan balik nggak ke 78, pasti bisa balik. Cuman seandainya uang buat tradingnya mepet, wah aku mau pakai dulu buat muter, aku cut loss dulu lah. Nanti tunggu situasi membaik, COVID Omicron ini udah mulai mereda, aku masuk trading lagi. Silakan. Kenapa? Karena ini tanda-tandanya nggak enak banget ya. Jadi secara probability ini udah jadi agak-agak nggak enak. Kemarin yang harusnya ada ascending triangle ini failed semua, jadi lower high. Oke. Long term itu turun berapa persen baru cut loss? Justin LM 99. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang long term investing, sebenarnya cut loss-nya tuh bukan berdasarkan technical. Cut loss-nya lebih berdasarkan pada analisis fundamental, lebih berdasarkan pada valuasi. Kemudian, bukan cuma valuasi, berdasarkan pada kinerja fundamental. Jadi, kalau kinerja fundamentalnya kurang bagus, baru investor exit. Sebagai contoh apa? Warren Buffett, dia sangat strict banget melihat investasi. Yang pertama dari bisnis model, kemudian yang kedua dari manajemen, yang ketiga dari profitability, baru yang terakhir dilihat dari valuasinya. Jadi dia udah nggak 100% pakai strateginya Benjamin Graham. Nah, teman-teman tahu nggak Warren Buffett tuh pernah dalam tanda kutip ya cut loss saham-saham airlines pada Maret 2020. Kenapa? Karena Warren Buffett melihat, wah bisnis model ini bakal kena ancaman pandemi. Mungkin Warren Buffett udah hidup cukup lama ya, umurnya udah 90-an lebih, dan dia tahu pandemi itu gimana, mungkin pernah mengalami juga. Ya, jadi dia melihat ini bakalan lama, akhirnya dia jual. Kita melihatnya dia seperti cut loss, tapi sebenarnya dia lagi profit taking sih. Dia beli itu udah valuasinya lebih di bawah banget. Jadi intinya seorang investor jualan harusnya sih nggak pakai harga, dan belinya juga mestinya pakai valuasi gitu. Abena Pope, kalau mikir lihatnya ke langit-langit. Oke. Market tidak kenal kata kasihan ya guys ya, Cahyo PBS. Iya bener, makanya kita harus sayangi dompet kita sendiri. Kita harus sayangi portfolio kita sendiri gitu. Jadi teman-teman yang lagi sibuk sih, jangan dipaksain buat trading ya teman-teman ya. Takutnya ntar meskipun udah tahu teknikal nggak sempet ngejual, nggak sempet cut loss. Aku pernah ngalami juga hal serupa. Gower 89, window dressing pesimis atau optimis? Definisi dari window dressing, definisi dari tabel kinerja tiap bulan yang teman-teman sering lihat hijau-hijau merah, dan setiap bulan Desember selalu hijau. Itu kan definisinya adalah akhir bulan Desember dibandingin awal bulan Desember. Akhir bulan dibandingin tanggal 1 Desember. Nah, kalau sekarang masih turun ya, misalkan pekan pertama Desember turun, bisa jadi akhir Desember naik, sehingga candle di bulan Desember itu ditutup hijau gitu. Jadi kalau pertanyaannya cuman itu, apakah di bulan Desember bisa ditutup hijau? Sangat bisa sekali. Pertanyaannya, hijaunya dari mana? Hijaunya dari turun dulu baru kemudian naik jadi hijau, atau dari naik lagi? Kalau feeling saya dari turun dulu kemudian baru naik lagi gitu. Semoga bisa dipahami. Es Nurul Mbak Eti, kayak aku tadi sore disambi kerja malah kebobolan. Ya seringkali terjadi, saya juga sempat mengalami hal serupa sih. Aku sendiri waktu kemarin Indi turun, personally aku telat cut loss gitu, karena aku lagi meeting gitu. Sedangkan kalau M-Trade enggak, mereka kan M-Trade yang ngamatin banyak gitu untuk saham-saham M-Trade ya, dan ada sistemnya juga gitu. Oke.
window dressing nggak usah dipikirin ya, karena kadang-kadang kita terlalu memikirkan sentimen-sentimen kayak gitu tuh jadi nggak objektif melihat apa yang di depan mata kita. Jadi kadang kita kayak mikir, wah ini harusnya win dress nih, jadi pembenaran, biarin aja. Sentimen positif untuk dongkrak IHSG apa ya? Sentimen positif untuk dongkrak IHSG sebenarnya kemarin tuh cuman COVID-19 yang udah mereda. Maka dari itu sekarang disentil lagi sentimen Omicron, meskipun belum masuk ke Indonesia, ini udah jadi satu sentimen yang rawan gitu. Billy Ho, Mtrade kelola duit siapa dong? Mtrade tidak mengelola duit siapa-siapa. Mtrade cuman kasih advisory dan membantu teman-teman untuk mengambil keputusan dengan lebih mudah, dengan lebih tenang, dan kita temenin terus market naik maupun market turun. Oke, ya, jadi bahaya nih kalau kelola duit nggak ada izinnya nih, nggak mengelola duit siapa-siapa. Sambil kerja takut ketinggalan kereta, beli cepat-cepat. Ternyata apa nih ya? Bentar ya, aku gedein. J. Suherman, sambil kerja takut ketinggalan kereta, beli cepat-cepat, ternyata market turun. Alamak, makanya nggak usah takut ketinggalan kereta, kan selalu ada kereta berikutnya. Nggak usah takut ketinggalan pesawat, selalu ada pesawat berikutnya. Oke? Ini salam terjun bebas dulu, nggak usah lebay. Ini turunnya nggak seberapa kok, dibandingin kemarin bulan Maret 2020, bandingin di Februari Maret 2021 kemarin, ini nggak ada apa-apanya. Oke, ICBP hari ini banyak yang nanya ICBP sama Mitratel. Wih, teman-teman nih, lihat nih buat kamu. Ya, kenapa ICBP langsung anjlok turun lagi, boom? Dia sensitif sekali dengan COVID-19. Kenapa? Kemarin ICBP dan juga saham-saham consumer good udah mulai beranjak naik dengan harapan kalau COVID-19-nya membaik, maka inflasi juga akan naik, inflasi juga akan meningkat. Dan kalau inflasi meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, maka mereka akan bisa beli barang-barang konsumsi itu lagi. Bahkan perusahaan-perusahaan ini bisa menaikkan harga barangnya, harga jualnya. Masalahnya, sekali lagi, sentimen Omicron ini sangat sensitif sekali. Sehingga ini menjadi pertimbangan buat investor-investor besar untuk kembali menjual atau melego beberapa saham, termasuk yang kita harus jujur dan kita harus objektif. Salah satunya adalah ICBP. Ya, jadi salah satunya ICBP ini volumenya lumayan gede banget. Pertanyaannya adalah buat trader gimana? Trader udah pasti kalau kayak gini tuh cut loss. Tapi kalau investasi ini justru malah jadi kesempatan untuk masuk. Tapi sekali lagi teman-teman, jangan di all in ya untuk satu saham. Oke, teman-teman semuanya jangan lupa join Mtrade ya, download aplikasi Mtrade. Kita mulai banyak edukasi-edukasi gratis yang teman-teman bisa enjoy. Dan juga hari Sabtu nanti kita masih ada seminar. Ini ternyata seminarnya diselingin. Tadinya aku mau isi dengan trend following, tapi kayaknya kurang cocok deh, karena nggak ada yang bisa di trend followingin sekarang. Jadi Sabtu nanti diisi tentang apakah window dressing masih ada, dan market outlook 2022 bersama dengan Sukor Sekuritas dan analisnya Head of Equity Research-nya yang cetar banget, Pak Bias, Adrianus Bias. Oke. Salam Omicron. Miss, gimana caranya tiap hari bisa senyum terus bahagia walau market merah? Lucu pertanyaannya. Oke, Benny Rusli, gimana caranya supaya kita nggak attach dengan portfolio kita? Iya, jangan semua duit dimasukin ke saham, itu aja, sesuai mental aja. Kalau nggak siap mental ya jangan banyak-banyak masukin ke situ. BBRI asing kenapa net sell ya? Masih aman nggak ya? Oke, mari kita lihat BBRI. Sentimennya masih sama, Omicron. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Ini jatuh volume gede. Ya, Mtrade di sini posisinya masih baru
minus 0,9 sampai 3,3, jadi kita masih wait and see. Tapi besok kalau dia baik mantulnya kalau misalkan cuma dikit atau malah turun, kita akan langsung jual. Karena jatuhnya ini sangat signifikan sekali gitu ya. Jadi sebabnya apa? Ya swing trader keluar dulu lah. Meskipun kemarin buy on weakness, kemarin patternnya bagus nih, perhatikan ya. Mungkin teman-teman bingung, kemarin katanya patternnya bagus, ngikutin ini banget. Ya bener, ini ngikutin banget selama masih di atas garis biru ini. Tapi begitu dia udah jatuh di bawah garis biru ini, dan dia juga jatuh dari MA50 ini, nah ini udah nggak bagus candlenya. Jadi ya kita objektif aja, wait and see dulu sampai badai kecil ini mereda. MTEL kok nggak jadi dibahas, Hillary Kevin? Oke, kelupaan. Aku selingin dulu dengan sentimen dari nasional. Besok akan ada rilis data PMI manufaktur Indonesia dan juga inflasi November 2021, di mana PMI manufaktur Indonesia ini diperkirakan naik dari 57,2 jadi 57,4. Nah, China sendiri tadi di angka 50,1. Berarti Indonesia ini masih tergolong ekspansif, asalkan jangan sampai PPKM lagi, jangan sampai ada wabah COVID yang ini lagi. Jadi teman-teman udah tahu kan ada Omicron apa gitu, lebih baik kita tahan diri lah. Jangan pergi-pergi dulu lah, nanti kalau liburan ya gimana caranya diatur supaya aman prokesnya ya. Oke. Terus data inflasi year on year November dibandingin dengan tahun lalu itu sebelumnya di angka 1,66, besok forecastnya tuh kemungkinan di angka 1,8. Jadi kesimpulannya apa? Kalau inflasi naik berarti perekonomiannya gerak gitu. Terus kalau inflasi bulanannya di angka 0,12, perkiraannya di angka 0,2 sampai 0,3. Jadi perekonomiannya masih lumayan gerak ya. Oke, terus apa lagi ya? Sentimen apa lagi ya? Aku mau bahas healthcare. IRRA, Itama Ranuraya. Ini ada rencana untuk melakukan buyback saham, pembelian kembali. Sekitar 75 juta saham atau sebesar 4,69% dari total jumlah saham gitu. Jadi buybacknya akan dilakukan sekitaran 3 bulan setelah 26 November. Jadi 26 November terus menerus gitu. Nah, pembelian kembali buybacknya ini akan dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama dengan hari yang sebelumnya. Jadi istilah kata tuh semakin turun mereka akan semakin beli, kira-kira kayak gitu ya. Kita lihat Itama Ranuraya. Hari ini dia naik 10,4% dan udah mulai aktif lagi. Ya, M-Trade tadi belum trading IRA ya, lebih ke KF ya. Lebih ke KF tadi ya. Cuman kalau udah kayak gini nih biasanya kita masukin ke watchlist kita gitu. Ya, tapi teman-teman be very careful ya, saham-saham seperti ini tuh biasanya hanya untuk scalping aja atau trading cepat aja gitu. Kalau untuk di hold lamaan agak-agak riskan karena fluktuasinya lumayan gede. Nah, ini tadi KF saya udah cerita, kita beli sekitaran di sini, jual sekitaran di sini gitu. Ya, jadi begitu keluar ekornya kita jualan. Terus kenapa? Karena liquidity-nya juga nggak begitu besar. Enough tadi kita nggak trading, tadi kita pilih satu aja KF. Kenapa nggak tiga-tiganya? Karena saham ini tiga-tiganya ini termasuk yang lumayan liar banget. Jadi kita fokus satu aja, takut nanti usernya beli tiga-tiganya nggak bisa pantau. Oke, terus saya mau ke ini pertanyaan Valentin Laura 88. Valentin Laura 88, mana tadi pertanyaannya ya? Yang aku baca namanya boleh dapetin M-Trade 7 hari ya. Semua yang aku bacain pertanyaannya boleh dapetin M-Trade 7 hari. Valentin Laura 88, kenapa ada perusahaan yang buyback? Perusahaan buyback salah satu penyebabnya mungkin mereka melihat bahwa harga saham yang beredar saat ini udah cukup murah gitu. Dan sebenarnya buyback ini sentimen yang lebih bagus apabila dibandingkan dengan right issue ya. Jadi kalau right issue penerbitan saham baru
sebagai investor saham, kalau kita punya saham tersebut, kita nggak menebus right-nya, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami dilusi negatif gitu. Dilusi negatif artinya porsi kita kepemilikan terhadap keseluruhan saham itu lebih kecil. Tapi kalau perusahaan melakukan buyback, maka yang terjadi adalah kita mengalami dilusi positif kalau kita punya saham tersebut. Kenapa? Artinya kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah saham yang beredar, maka kita secara persentase itu lebih gede. Sebenarnya manfaatnya di mana sih kalau persentase kita lebih gede? Lebih pada pembagian dividennya biasanya. Oh iya, MTEL kelupaan lagi dibahas. Ya, MTEL ini lagi pembentukan harga, saya sih masih wait and see dulu. Seharusnya perusahaan ini fundamentalnya juga bagus dan secara sektoral juga cukup oke ya. Sektor tower-toweran ini termasuk sektor yang mendukung teknologi, jadi cukup oke untuk Mitratel. Dan kalau misalkan ditanya, ini lagi ada akumulasi nggak sih untuk Mitratel ini? Kelihatannya iya, kelihatannya ada akumulasi, tapi jangan terlalu agresif dulu. Kalau mau nyicil beli dikit-dikit silahkan. Uya 06, saya suka nggak fokus kerja gara-gara pantau saham. Apa sebaiknya saya jadi investor aja ya, ngehold saham lebih lama? Sebenarnya kalau kayak gitu cocoknya adalah strategi trend following. Trend following itu pas, nggak terlalu lama sampai bertahun-tahun dan nggak terlalu cepat. Cuman marketnya sekarang memang agak-agak kurang mendukung untuk trend following karena trennya masih belum bagus gitu. Jadi ya banyak yang kita swing aja dulu. Jadi solusinya buat Uya 06 dan juga teman-teman yang masih sibuk kerja, mungkin sekarang wait and see dulu sampai nanti nonton Instagram Live atau ikut M-Trade, kita udah bilang oke, jangka menengah boleh lagi. Nah, oke, baru silahkan teman-teman masuk lagi. Nyampe berapa persen Kak kalau negatif terus? Maksudnya marketnya turun berapa persen? Tidak ada yang tahu. Miss nunggu berapa lama kebentuk harga Mitratel? Ya nanti sampai kebentuk patternnya lah. 1 bulanan mungkin ya. Budika Kausingli, Miss strategi swing trading apa? Buy on weakness. Kalau di market sideways gini always buy on weakness. Kenapa? Karena kalau buy on breakout akan sering kali terjadi false breakout. Buy on weakness cuan bungkus dan harus ngelihat candle. Bahkan kita jualannya harus real time, jangan nunggu closing market. Ya, jadi kayak tadi di awal ada case tadi DGNS. DGNS ini kalau teman-teman perhatikan, ini yang aku bahas di awal tadi. Ini M-Trade ada trading dari sini sampai sini. Kenapa dibeli? Karena ini udah mulai hijau, langsung cepat dibeli. Terus kemudian kenapa dijual? Karena udah mulai keluar ekor. Dan teman-teman nggak harus ngikutin ini. Kalau misalkan tadi kita bilang oke, maksimal buy di angka sekian 790 atau berapa tadi, nggak keburu, jangan dikejar. Di market yang lagi sideways kayak gini, jangan dikejar. Saya ulang lagi tipsnya, trading di market sideways, swing trading adalah 1, buy on weakness itu pasti. 2, intraday trading. Jika memungkinkan, kita lihat candle-nya, candle reversal atau keluar ekor di atas atau udah mulai agak-agak turun dikit gitu. Kemudian yang ketiga, kalau harga saham udah naik ketinggian, jangan dikejar. Dan yang keempat, hindari trading breakout untuk sementara ini karena sering terjadi false breakout. Setuju Miss, pengalaman banget. Pengalaman digebukin, nggak enak ngomongnya. Miss sudah jam 9.42, di mana kamu? 9.42, di sini baru 8.43. Ini ada yang nanya, Rinda PRMT, kenapa bank dijual di M-Trade ya? Tadi ada jualan BANK. Oke, kita lihat case tadinya BANK. Kenapa M-Trade jualan BANK tadi? Oke, teman-teman kalau bisa lihat di sini. Aku bersihin ya chartnya biar clear. Sekarang kita lihat BANK. BANK terjual di 28.40.
Terbelinya kemarin di 2690 sampai 2710. Jadi ini angka terbeli itu benar-benar angka yang dilewati oleh harga, bukan kayak kita rekomendasi beli terus harganya nggak kena gitu. Itu kita rekomend belinya mungkin bisa di bawah itu, tapi harganya cuman kena sampai di situ aja, 2690. Jadi ya itu harga kenanya 2690 sampai 2710. Oke, kita lihat belinya jadi di sini kemarin 2690 sampai 2710. Terus jualannya tadi di harga 2840. 2840 tuh di sini. Kenapa dijual? Coba teman-teman pasti tahu jawabannya. Pasti tahu jawabannya. Apa coba? Karena udah mulai keluar ekornya. That simple, that easy. Sebagus apapun saham, kalau marketnya lagi kurang oke, apalagi saham-saham big caps-nya turun, sentimen utamanya adalah COVID-19. Jadi sentimen utama yang menggerakkan ini the whole market, pasti dia akan ada koreksi juga. Jadi kita tadi profit taking dulu untuk BANK ini. Hari ini banyak yang kena luck, Miss Rizka Yulenia. Oh ya. CRLess ASII gimana? Coba menurutmu gimana nih ASII? Gimana tuh? Oke, breakdown ya. Jadi besok kita lihat, kita wait and see. Kalau dia gagal mantul ya exit dulu teman-teman ya. Turun dan volumenya lumayan gede gitu. Jadi sebenarnya udah kelihatan di sini waktu jatuh volume gede, terus kemarin mantul. Kita coba untuk buy on weakness dan ini udah mulai turunnya lumayan gitu. Volumenya gede. Oke teman-teman, Solana to the moon, caviar.zer. Oke, aku jadi keinget bahas koin dikit aja ya, aku bahas koin ya. Tadi pagi tuh kita ada trading ship. Nah teman-teman bisa lihat nih ya, kenapa kita trading ship? Kenapa? As simple as dia breakout dari downtrend line-nya dia. Ini downtrend-nya dia. Terus perhatiin ini sama kayak saham, di sini udah mulai hijaunya lebih tinggi volumenya ya dibandingkan yang merah, dan ya kemarin juga dia udah naik volumenya juga oke gitu. Jadi tadi pagi kita sempat ada beli, dan ini scalpingnya intraday trading juga. Siangan kita jual, sorean sih kita jual. Sekarang sih masih belum telat kalau mau jualan 11-23% sebelum dia turun kejang-kejang kayak Matic dan yang lainnya. Jadi saham maupun kripto sama ya, sama. Jadi teman-teman swing trading dulu aja saat ini. Rizka Yulenia, yes aku masuk semalam. Oke, hati-hati ya. Oke teman-teman, jangan lupa join seminar online besok hari Sabtu ya, jam 10 pagi. Kali ini udah untuk VIP user, jadi teman-teman langsung aja download aplikasi Mtrade dan daftar as VIP usernya, karena di bulan Desember ini kayaknya bakalan ada kado spesial buat teman-teman yang bergabung sebagai VIP user. Thank you semuanya, semoga bermanfaat malam hari ini, dan jangan stres ngadepin market. Yang namanya market tuh ada naik turun, ada sideways, dan kondisi sideways saat ini tuh masih belum ada apa-apanya kok dibandingkan dengan crash di 2020 kemarin ataupun 2008 buat yang pernah ngalamin. Jadi slow aja, yang penting nggak semua duitnya masuk ke situ, masih bisa tidur nyenyak, makan dengan enak. Thank you semuanya, jangan lupa download Mtrade, pakai terus aplikasi Mtrade, tiap hari login dan kita akan banyakin edukasi gratis buat kamu, dan juga join as VIP user dong pastinya biar dapat signalnya lebih awal. Dadah, salam profit.
Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.